Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran Sumatera Barat, tersembunyi di antara perbukitan hijau yang diselimuti kabut tebal setiap pagi, terletak sebuah desa kecil bernama Kampung Beringin. Nama itu diambil dari pohon beringin raksasa yang berdiri angker di tengah desa. Akar-akarnya menjalar seperti urat darah yang membusuk di bawah tanah lembab. Pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Konon menjadi saksi bisu atas rahasia-rahasia gelap yang disembunyikan oleh penduduk. Saat matahari terbenam, kabut mulai naik dari sungai kecil yang mengalir di belakang desa, membungkus rumah-rumah kayu seperti selimut dingin yang menyesakkan napas. Angin malam sering berhembus pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara tangisan jauh, membuat anjing-anjing desa menggonggong gelisah hingga dini hari. Penduduk Kampung Beringin hidup dalam kesederhanaan yang menyakitkan, bergantung pada sawah-sawah kecil dan hutan yang semakin menipis. Mereka jarang berbicara tentang masa lalu, tapi legenda-legenda lama masih beredar di antara mereka, diceritakan dengan suara pelan di bawah cahaya lentera minyak. Ada cerita tentang roh-roh leluhur yang tak pernah tenang, yang katanya menghuni pohon beringin itu. Konon, dulu ada seorang dukun yang melakukan ritual terlarang di bawah cabang-cabangnya, memanggil kekuatan gelap untuk membawa kemakmuran. Tapi kemakmuran itu datang dengan harga, jiwa-jiwa yang hilang tanpa jejak, tubuh-tubuh yang ditemukan membusuk, dengan akar-akar aneh menembus kulit mereka. Penduduk modern mencoba melupakan itu, menganggapnya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, di malam-malam hujan, ketika petir menyambar, mereka tetap menutup jendela rapat-rapat, takut ada sesuatu yang merayap dari kegelapan. Di ujung desa, dekat jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan, berdiri warung Padang milik Pak Hasan. Warung itu tak lebih dari gubuk sederhana, dengan atap seng yang bocor di sana-sini, membuat air hujan menetes seperti air mata yang tak pernah kering. Dinding kayunya lapuk, ditumbuhi lumut hijau kehitaman yang terasa lembab saat disentuh. Seolah-olah dinding itu bernapas pelan. Di depan, sebuah papan kayu usang bertuliskan Warung Padang Hasan, dengan cat yang sudah mengelupas, hampir tak terbaca. Di dalam, aroma rempah-rempah campur aduk dengan bau tanah basah, kunyit, serai, dan cabai yang dimasak dalam panci-panci hitam yang sudah aus. Meja-meja kayu kasar hanya muat untuk 4 orang, dan kursi-kursinya goyang-goyang, seperti akan roboh kapan saja. Pelanggan yang datang biasanya hanya tetangga desa, membeli sepiring nasi rendang atau gulai ayam dengan harga murah, tapi bahkan mereka semakin jarang muncul. Pak Hasan, seorang pria paruh baya dengan wajah keriput sebelum waktunya, adalah pemilik warung itu. Rambutnya sudah memutih di pelipis, dan matanya selalu tampak lelah, seperti orang yang tak pernah tidur. Nyenyak, ia bangun sebelum fajar, menyusun kayu bakar di tungku tanah liat, memasak masakan Padang warisan ibunya, rendang daging yang empuk, gulai ikan yang gurih, dan sambal hijau yang pedas menyengat. Tapi usahanya tak pernah cukup. Persaingan dengan pedagang kaya di kota terdekat, yang punya warung besar dengan lampu neon dan pendingin udara, membuat warungnya sepi. Truk-truk pengangkut barang dari kota sering lewat tanpa berhenti, meninggalkan debu yang menyelimuti atap seng seperti abu mayat. Pak Hasan sering duduk sendirian di bangku depan, memandang jalan kosong, tangannya gemetar memegang gelas kopi hitam pekat yang sudah dingin. Kemiskinan itu menyiksa seperti luka yang tak pernah sembuh. Istri Pak Hasan, seorang wanita kurus bernama Bu Aisyah, bekerja di sawah tetangga untuk tambahan uang, tapi upahnya hanya cukup untuk beras seadanya. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak layu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tak pernah hilang. Mereka punya seorang anak remaja bernama
Rina, gadis berusia 16 tahun dengan rambut panjang hitam yang sering diikat sederhana. Rina membantu di warung setelah pulang sekolah, mencuci piring atau mengaduk masakan, tapi matanya sering melamun ke arah hutan di belakang desa. Ia mimpi menjadi guru di kota, tapi kenyataan membuat mimpinya terasa jauh. Buku pelajarannya sudah usang, dan seringkali perutnya keroncongan. Karena makan malam hanya nasi dengan lauk sayur rebus. Keluarga itu hidup dari hari ke hari, tapi akhir-akhir ini, kelaparan semakin sering datang. Pak Hasan pernah menjual cincin kawin Bu Aisyah untuk membeli daging segar, tapi uang itu habis dalam seminggu. Suasana desa semakin menambah beban hati Pak Hasan. Di siang hari, semuanya tampak biasa. Anak-anak bermain di lapangan berumput, ayam berkeliaran mencari makan. Tapi saat senja tiba, sesuatu berubah. Bayangan pohon beringin memanjang seperti jari-jari kurus yang meraih rumah-rumah. Angin berhembus dari hutan, membawa bau amis seperti daging busuk yang tersembunyi. Pak Hasan sering mendengar suara aneh, derak kayu di atap warung saat tak ada angin, atau langkah kaki pelan di luar jendela saat malam larut. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai hayalan dari kelelahan. Tapi deep down, ia tahu desa ini punya rahasia. Tetangga-tetangga bisik-bisik tentang orang-orang yang hilang bertahun-tahun lalu. Tubuh mereka ditemukan di bawah pohon beringin dengan luka aneh, seperti digigit dari dalam. Ada juga cerita tentang pesugihan, ritual kuno untuk kekayaan cepat, tapi yang datang bukan emas, melainkan kutukan yang menjalar keturunan. Malam itu, seperti biasa, Pak Hasan menutup warung lebih awal. Pelanggan terakhir, seorang petani tua, pergi dengan wajah pucat, bergumam tentang mimpi buruknya semalam, mimpi tentang daging yang hidup, dan merayap mencari mangsa. Pak Hasan menggelengkan kepala, tapi saat ia mematikan lentera, ia merasakan dingin menusuk di punggungnya. Di luar, kabut semakin tebal, menyembunyikan bulan yang pucat. Ia berjalan pulang ke rumah kecil di belakang warung, di mana Bu Aisyah dan Rina sudah menunggu. Rumah itu tak lebih baik. Lantai tanah yang dingin, dinding anyaman bambu yang berlubang. Rina tidur di kamar kecil. Selimut tipisnya tak cukup menghangatkan tubuhnya yang kurus. Pak Hasan duduk di teras, merokok kretek yang murah, memandang pohon beringin yang tampak seperti monster raksasa di kegelapan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membawa suara bisikan yang lebih jelas, nama-nama samar, seperti panggilan dari masa lalu. Pak Hasan berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke hutan, di mana cahaya kunang-kunang berkedip seperti mata-mata yang mengawasi. Apakah itu hanya angin, atau sesuatu yang lebih gelap? Ia tak tahu, tapi rasa takut mulai merayap seperti akar hitam di hatinya. Desa ini terkutuk, ia yakin itu. Dan kemiskinan yang menyiksa mungkin hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam semakin larut, dan kegelapan semakin pekat, menyembunyikan apa yang akan datang. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung beringin seperti air mata dewa yang marah, membasahi tanah hingga menjadi lumpur hitam yang licin. Petir menyambar sesekali, menerangi langit dengan kilatan putih yang tajam, diikuti gemuruh yang menggetarkan jendela-jendela rumah kayu. Angin kencang menerpa atap seng warung Pak Hasan, membuatnya berderak seperti tulang-tulang yang retak. Di dalam warung, cahaya lentera minyak yang redup berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding lapuk. Pak Hasan sedang membersihkan meja terakhir. Tangannya yang kasar menyeka sisa-sisa nasi dingin, ketika pintu depan terbuka dengan derit pelan. Air hujan menetes dari ambang pintu, membentuk genangan kecil yang mengkilap seperti darah hitam di lantai tanah. Seorang perempuan tua melangkah masuk, tubuhnya bungkuk dibalut kain sarung basah kuyup yang menempel di kulitnya seperti kulit. Kedua, ia adalah Embok Siti. Wajahnya keriput dalam seperti peta tua yang penuh lipatan gelap,
dengan garis-garis yang tampak seperti retakan di batu kubur. Rambutnya yang putih acak-acakan menetes air, dan matanya menyala. Seperti bara api yang tak pernah padam, menusuk langsung ke jiwa siapapun yang berani menatapnya. Ia berjalan pelan, langkahnya tak bersuara meski lantai basah, seolah-olah kakinya tak benar-benar menyentuh tanah. Pak Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri, udara di warung tiba-tiba terasa lebih dingin, seperti hembusan dari liang kubur yang baru digali. "Selamat malam, Pak," katanya dengan suara serak, seperti daun kering yang digesek angin. Suara itu bergema aneh di telinga Pak Hasan, seolah datang dari jauh, dari dalam tanah. Embok Siti duduk di salah satu kursi goyang. Tangannya yang keriput memegang tongkat kayu hitam yang ujungnya runcing, seperti taring binatang. "Secangkir kopi hitam, panas," pesannya, tanpa menoleh. Pak Hasan mengangguk kaku, bergerak ke belakang meja untuk menuang kopi dari teko besi yang sudah aus. Tanganannya gemetar sedikit saat menuang, uap panas naik seperti asap roh yang terperangkap. Ia meletakkan cangkir di depan Embok Siti, tapi tak berani bertanya siapa dia atau dari mana asalnya. Desa ini jarang kedatangan orang asing, apalagi di malam hujan seperti ini. Embok Siti menyeruput kopi pelan, bibirnya yang tipis menyentuh pinggir cangkir. Dan untuk sesaat, Pak Hasan bersumpah melihat uap itu membentuk wajah-wajah samar, seperti arwah yang berbisik rahasia. Hujan semakin deras di luar, air mengalir deras dari atap, menciptakan tirai air yang menyembunyikan dunia luar. Pak Hasan duduk di seberangnya, berpura-pura membersihkan gelas, tapi matanya tak bisa lepas dari perempuan tua itu. Bayangan Embok Siti di dinding warung tampak memanjang tidak wajar, seperti makhluk gaib yang meregangkan tubuhnya. Jari-jarinya yang panjang meraih ke arah langit-langit. "Warungmu sepi, ya?" tanya Embok Siti tiba-tiba. Suaranya menusuk keheningan seperti pisau. Pak Hasan mengangguk pelan, merasakan tenggorokannya kering. "Ya, Embok, sulit bersaing dengan yang di kota." Embok Siti tersenyum tipis, giginya yang kuning tampak seperti taring serigala di cahaya redup. "Aku tahu cara mengubah itu. Resep rahasia untuk rendangmu. Daging yang lezat, empuk seperti jiwa yang baru lahir. Rasanya adiktif hingga pelanggan datang berbondong-bondong dari mana saja. Kekayaan tak terbayangkan, Pak." Emas mengalir seperti sungai di musim hujan. Kata-kata itu menggantung di udara, manis tapi beracun, seperti madu yang dicampur racun. Pak Hasan merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, campuran antara harapan dan ketakutan. Ia memikirkan Bu Aisyah yang lelah bekerja di sawah, Rina yang kurus karena kurang makan. "Resep seperti apa, Embok?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Embok." Siti mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyala lebih terang, seolah ada api neraka di baliknya. "Resep kuno dari leluhur kita. Rendang yang tak hanya dimasak dengan rempah, tapi dengan kekuatan. Dagingnya akan berdenyut hidup di lidah pembeli, membuat mereka kembali lagi dan lagi. Tapi ingat, ini pesugihan. Pesugihan yang menumbuhkan 7 turunan." Kata pesugihan itu membuat Pak Hasan mundur sedikit. Kursinya bergesek lantai dengan suara yang menusuk. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan dari ayahnya dulu. Ritual gelap untuk kekayaan, tapi selalu ada harga. Jiwa yang hilang, kutukan yang menjalar, seperti akar pohon beringin. "Kutukan apa, Embok?" tanyanya, suaranya gemetar. Embok Siti tertawa pelan. Suara itu seperti derak cabang pohon di angin. Malam membuat lentera berkedip lebih cepat. "Kutukan yang indah, Pak. Iya, menumbuhkan keluargamu, tapi bukan dengan kehidupan. Setiap turunan akan tumbuh dari daging korban sebelumnya. 7 generasi
7 pengorbanan. Darah menjadi bumbu, jiwa menjadi rasa. Kau akan kaya, tapi malam-malammu akan penuh bisikan. Mimpi buruk tentang daging yang merayap, mencari mangsa baru. Pak Hasan merasakan dingin merayap di tulang. Punggungnya, seperti tangan es yang menyentuh dari belakang. Di luar, petir menyambar lagi, menerangi wajah Mbok Siti yang tampak berubah sejenak. Kulitnya seperti meleleh, matanya seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Tapi kilatan itu hilang, dan ia kembali seperti perempuan tua biasa. Pikirkan baik-baik, katanya, bangun dari kursi. Besok malam, di bawah pohon beringin, bawa kambing hitam, dan mantra akan kuberikan. Ia meletakkan koin tua di meja untuk bayar kopi, koin yang tampak berkarat seperti dari zaman dulu, lalu berjalan ke pintu. Saat pintu terbuka, angin masuk membawa bau amis, seperti daging busuk yang disembunyikan. Pak Hasan duduk sendirian setelah Mbok Siti pergi, hujan masih mengguyur tanpa henti. Ia memandang bayangan di dinding, yang sekarang tampak normal, tapi hatinya tak tenang. Godaan itu kuat, kekayaan untuk keluarganya, akhir dari kemiskinan. Tapi kutukan itu, 7 turunan. Ia membayangkan Rina, anaknya yang polos, dan Bu Aisyah yang setia. Apakah ia berani? Malam semakin larut, lentera mulai redup, dan di luar, suara hujan bercampur dengan bisikan samar, seperti suara Mbok Siti yang masih bergema. Pak Hasan mematikan lentera, kegelapan menyelimuti warung, tapi matanya tak bisa tidur. Mimpi buruk sudah menunggu, dan pintu ke neraka telah terbuka sedikit. Malam berikutnya tiba dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya, seolah langit telah menelan bintang-bintang dan meninggalkan kampung beringin dalam pelukan hitam yang menyesakkan. Pak Hasan tak bisa tidur sepanjang hari, pikirannya dipenuhi bayangan Mbok Siti dan janjinya yang beracun. Ia berbaring di kasur tipis rumahnya, mendengar hembusan angin yang seperti napas makhluk tak terlihat, menyusup melalui celah-celah dinding bambu. Bu Aisyah dan Rina sudah tertidur lelap, tak sadar akan kegelisahan yang menggerogoti suami dan ayah mereka. Saat jarum jam dinding murah menunjuk pukul 11 malam, Pak Hasan bangun diam-diam, tangannya meraih kapak kecil dari gudang. Ia telah membeli seekor kambing hitam di pasar pagi tadi. Hewan itu kini terikat di belakang warung, matanya yang gelap memantulkan cahaya bulan samar seperti mata setan yang mengawasi. Dengan hati berdegup kencang, Pak Hasan melangkah keluar rumah. Udara malam lembab dan dingin, membawa bau tanah basah yang dicampur aroma daun busuk dari hutan sekitar. Ia berjalan pelan menuju belakang warung, kakinya tenggelam sedikit di lumpur yang licin, setiap langkah terasa seperti ditarik oleh sesuatu di bawah tanah. Pohon beringin raksasa itu sudah terlihat dari kejauhan, siluetnya menjulang seperti raksasa kuno yang bangun dari tidur panjang. Cabang-cabangnya yang tebal dan bengkok meregang ke segala arah, seperti lengan-lengan yang siap meraih korban. Akar-akarnya menonjol di permukaan tanah, berliku-liku seperti ular beracun yang siap menyergap. Konon, pohon itu dihuni roh-roh leluhur yang tak pernah tenang. Arwah para pendahulu yang melakukan kesalahan serupa, terperangkap dalam kayu yang hidup. Pak Hasan pernah mendengar cerita dari kakeknya. Siapapun yang melakukan ritual di bawahnya akan merasakan napas pohon itu, hembusan dingin yang seperti jiwa-jiwa yang haus akan darah baru. Saat mendekat, angin mulai berhembus lebih kencang, daun-daun pohon bergoyang pelan, menciptakan suara seperti bisikan. Rahasia yang tak bisa dipahami. Kembali, kembali. Seolah-olah, pohon itu memperingatkan, tapi Pak Hasan menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa ini demi keluarganya. Kambing hitam itu mengembik pelan. Saat ia mendekat, matanya melebar ketakutan, seolah merasakan kegelapan yang akan datang. Pak Hasan mengikatnya lebih erat ke batang pohon, tangannya basah oleh keringat dingin. Ia ingat instruksi Mbok Siti, ritual harus dilakukan tepat tengah malam, saat batas antara dunia nyata dan gaib paling tipis. Jam tangannya menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit.
Ia duduk di akar pohon, yang dingin seperti batu es, menunggu, sambil memegang secari kertas kusut, yang diberikan Embok Siti kemarin, mantra kuno yang ditulis dengan tinta merah, seperti darah kering. Tengah malam tiba dengan hembusan angin yang tiba-tiba berhenti, membuat udara terasa mati, tak ada suara kecuali degup jantung Pak Hasan sendiri. Ia bangun, kapak di tangan kanan, mantra di tangan kiri. Cahaya bulan yang samar menyusup melalui celah daun, menerangi tanah basah di bawah pohon yang tampak seperti altar alamiah. Pak Hasan mulai membaca mantra dengan suara pelan, kata-kata asing yang terasa berat di lidahnya, seperti batu yang menggelinding di kerongkongan. Ya roh leluhur, terimalah pengorbanan ini, tumbuhkan kekayaan dari darah dan daging. Setiap kata membuat angin kembali berhembus, tapi kali ini dingin menusuk tulang, seperti jarum es yang menembus kulit. Pohon beringin seolah bernapas, cabang-cabangnya bergoyang pelan, akar-akarnya bergerak sedikit di tanah, seolah hidup dan lapar. Pak Hasan merasakan getaran di udara, vibrasi halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia angkat kapak, mata pisau berkilau dingin di bawah cahaya bulan. Kambing itu mengembik lebih keras sekarang, berusaha melepaskan diri, tapi ikatannya kuat. Dengan satu ayunan cepat, Pak Hasan menyembelihnya. Darah panas menyembur keluar seperti air mancur hitam, mengalir ke tanah basah. Bau amis darah segera memenuhi udara, campur dengan aroma tanah lembab yang membuat mual. Darah itu tak hanya mengalir biasa, ia membentuk pola aneh di tanah, garis-garis melingkar seperti simbol kuno yang hidup, berdenyut pelan seolah memiliki nadi sendiri. Pak Hasan mundur selangkah, napasnya tersengal, melihat darah itu meresap ke akar pohon, seolah pohon itu minum darah seperti makhluk haus. Mantra dilanjutkan, suaranya sekarang gemetar, tapi ia tak berhenti. Angin semakin kencang, membawa suara-suara samar, tangisan bayi yang jauh, jeritan pelan seperti orang kesakitan, dan bisikan nama-namanya sendiri yang bergema dari cabang pohon. Hasan, Hasan, bergabunglah. Ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya, akar kecil yang muncul dari tanah, menyentuh sepatunya seperti jari-jari dingin. Pohon itu benar-benar bernapas sekarang, batangnya naik turun pelan, daun-daunnya bergetar seperti sedang tertawa. Pak Hasan menyelesaikan mantra terakhir, suaranya hampir hilang dalam hembusan angin. Tiba-tiba, kilatan cahaya samar muncul dari pola darah, seperti api biru yang menyala sebentar lalu padam, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Ritual selesai. Pak Hasan jatuh berlutut, tangannya bergetar hebat, kapak jatuh ke tanah dengan dentang pelan. Udara kembali tenang, angin berhenti, tapi kegelapan terasa lebih berat, seperti ada beban tak terlihat yang menindih bahunya. Ia memandang mayat kambing yang kini tergeletak tak bernyawa. Darahnya sudah meresap sepenuhnya ke tanah, meninggalkan pola yang mulai pudar. Di benaknya, resep rahasia tiba-tiba muncul. Jelas, seperti ditanam oleh tangan gaib, campuran rempah kuno, tapi dengan tambahan darah segar yang dicampur dalam masakan, membuat daging rendang berdenyut hidup, adiktif seperti racun yang manis. Ia tahu ini bukan resep biasa, ini formula yang akan mengubah segalanya, tapi juga membuka pintu ke neraka. Dengan kaki lemas, Pak Hasan bangun dan berjalan kembali ke warung. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke pohon. Di belakang, ia mendengar suara pelan, derak akar yang bergerak, seolah pohon itu mengikuti. Saat tiba di warung, ia tutup pintu rapat, tapi dingin itu masih menempel di tubuhnya. Ia duduk di bangku, tangan bergetar memegang secangkir air, tapi air itu terasa seperti darah di lidahnya. Malam masih panjang, dan mimpi buruk baru saja dimulai.
Roh-roh leluhur kini terbangun, dan pesugihan telah mengikat jiwanya selamanya. Pagi setelah ritual, sinar matahari menyusup melalui celah-celah atap seng warung Pak Hasan, menerangi dapur yang masih berbau rempah samar dari malam sebelumnya. Pak Hasan bangun dengan tubuh pegal, tapi ada sesuatu yang berbeda di udaranya. Sebuah energi aneh yang membuat tangannya lebih lincah saat menyiapkan masakan. Ia mulai memasak rendang sesuai resep baru yang tertanam di benaknya. Daging sapi segar dicampur dengan santan kental, serai yang digeprek, dan rempah-rempah yang ia tambahkan dengan takaran tepat. Tapi ada rahasia tak terucap yang membuat campuran itu berdenyut pelan di panci. Aroma yang keluar dari tungku tanah liat lebih kuat dari biasanya, manis dan gurih, seperti panggilan yang tak bisa ditolak. Pak Hasan membuka warung lebih awal, meletakkan piring-piring panas di meja depan, dan untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan terakhir, ia merasa harapan menyala di dadanya. Tak lama kemudian, pelanggan pertama datang, seorang petani dari desa sebelah yang biasanya lewat tanpa berhenti. Ia memesan sepiring rendang, menggigit suapan pertama, dan matanya melebar. Ini luar biasa, Pak, katanya. Suaranya penuh kekaguman. Daging itu empuk, meleleh di mulut, dengan rasa yang adiktif, seolah setiap seratnya bergerak pelan di lidah, meninggalkan sensasi hangat yang membuat ingin tambah lagi. Berita menyebar cepat seperti api di rumput kering. Siang itu, warung dipenuhi orang, tetangga desa, pedagang keliling, bahkan sopir truk dari kota. Yang biasanya cuek, mereka datang berbondong-bondong, membawa keranjang kosong. Untuk dibawa pulang, mulut mereka penuh pujian. Rendang terbaik yang pernah kumakan, seru seorang ibu rumah tangga, sementara anaknya mengunyah dengan lahap. Mata mereka berbinar seperti terhipnotis. Uang mulai mengalir deras. Koin dan uang kertas menumpuk di laci kayu tua yang sudah lama sepi. Pak Hasan tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Tangannya sibuk menyendok nasi dan lauk ke piring-piring. Ia bisa membeli daging segar lebih banyak, sayur hijau yang renyah, dan bahkan memperbaiki atap seng yang bocor dengan yang baru. Warung yang dulu lapuk kini tampak lebih hidup. Dinding dicat ulang dengan warna cerah, meja-meja ditambah, dan sebuah papan baru digantung di depan dengan tulisan tebal. Rendang istimewa Hasan, rasa yang tak terlupakan. Bu Aisyah ikut membantu. Wajahnya yang dulu layu kini berseri, sementara Rina berlarian antar meja, tertawa saat pelanggan memuji masakannya. Keluarga itu makan malam dengan lauk melimpah untuk pertama kalinya, daging rendang yang tersisa dari siang hari, dan Pak Hasan merasa seperti raja kecil di kerajaannya yang baru. Tapi di balik kegembiraan itu, ada bayangan yang mulai merayap. Saat matahari terbenam, dan warung mulai sepi, Pak Hasan duduk sendirian di bangku depan, menghitung uang hari itu. Angin malam berhembus pelan dari hutan, membawa bau amis yang samar, seperti daging yang mulai membusuk. Ia menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai imajinasi. Malam semakin larut, dan saat ia membersihkan dapur, suara pertama muncul, tangisan bayi samar, seperti datang dari dalam dinding atau dari bawah lantai tanah. Pak Hasan berhenti, telinganya menajam. Siapa itu? Gumamnya, tapi tak ada jawaban. Suara itu pelan, seperti isak tangis yang tercekik, bergema. Sebentar lalu hilang, meninggalkan hening yang lebih menyeramkan. Ia memeriksa sekitar, membuka pintu belakang, tapi hanya kegelapan desa yang menyambut, dengan pohon beringin yang tampak lebih gelap di kejauhan. Malam itu, tidur Pak Hasan gelisah. Ia bermimpi, dapur warungnya gelap, panci rendang mendidih sendiri di atas api yang menyala biru aneh. Dari dalam panci, daging mentah mulai merayap keluar. Potongan-potongan merah yang berdenyut seperti memiliki kehidupan sendiri. Mereka meluncur di lantai seperti ular kecil, meninggalkan jejak lendir yang berbau amis, mencari korban hidup. Dalam mimpi, daging itu mendekati kakinya, menyentuh kulitnya dengan dingin yang menusuk, lalu mulai memanjat, menembus pori-pori seperti akar yang haus darah. Pak Hasan terbangun dengan jeritan.
Tertahan, tubuhnya basah keringat. Jantungnya berdegup kencang seperti drum. Perang. Ia duduk di tepi kasur, memandang tangannya yang gemetar, tapi mengabaikannya sebagai mimpi buruk akibat kelelahan. Hanya hayalan, katanya pada diri sendiri, tapi suara tangisan itu kembali terdengar samar dari dapur, membuatnya menarik selimut lebih rapat. Keesokan harinya, ledakan kekayaan berlanjut. Pelanggan datang lebih banyak, dari desa tetangga bahkan kota kecil terdekat. Naik motor atau berjalan kaki, tergila-gila dengan rendang yang rasanya semakin adiktif. Seorang pelanggan tua, dengan wajah pucat seperti hantu, mengatakan, "Daging ini seperti hidup, Pak. Rasanya berdenyut di mulutku." "Pak." Hasan tertawa gugup, tapi kata-kata itu menempel di benaknya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Saat memasak, daging di panci tampak bergerak sedikit lebih dari biasa, seolah bernapas pelan di bawah gelembung santan. Pelanggan makan dengan lahap, tapi ada yang aneh di mata mereka, sebuah kilau haus yang tak wajar, seperti orang yang terpikat oleh sesuatu yang gelap. Uang terus mengalir, cukup untuk membeli kain baru bagi Rina dan obat untuk sakit punggung Bu Aisyah. Tapi Pak Hasan merasakan ketakutan mulai merayap di hatinya, seperti akar hitam yang tumbuh di tanah lembab, lambat tapi tak terhentikan. Malam demi malam, suara tangisan bayi semakin jelas, sekarang disertai suara lain, derak pelan seperti tulang yang retak, atau hembusan napas dari balik dinding. Pak Hasan mencoba mengabaikannya, fokus pada kesuksesan warung, tapi mimpi buruk semakin sering. Dalam satu mimpi, ia melihat daging rendang yang dimakan pelanggan hidup kembali di perut mereka, merayap keluar dari mulut dan hidung, mencari jalan kembali ke warung. Ia terbangun dengan rasa mual, berlari ke dapur untuk memeriksa panci, tapi semuanya normal, atau begitulah kelihatannya. Di siang hari, desa tampak lebih sepi dari biasa. Tetangga-tetangga memandang warungnya dengan campuran iri dan curiga. Bisik-bisik tentang keberuntungan mendadak yang tak wajar. Seorang anak kecil, anak pelanggan tetap, menangis saat makan, mengatakan, "Daging itu bergerak di gigiku." Tapi ibunya hanya tertawa, menganggapnya lelucon. Pak Hasan mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Sendiri, kulitnya terasa lebih sensitif, seperti ada sesuatu yang berdenyut di bawahnya, dan matanya sering melihat bayangan di sudut penglihatan, bentuk samar, seperti tangan yang meraih dari kegelapan. Ia mencoba berdoa di masjid desa, tapi kata-kata doa terasa hampa, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkannya dari cahaya. Kekayaan itu nyata, tapi bayangan pertama kutukan mulai menyelimuti, membuat setiap suapan rendang terasa seperti gigitan dosa. Malam itu, saat angin berhembus dingin, suara tangisan bayi berubah menjadi tawa pelan, seperti bayi yang haus akan sesuatu yang lebih dari susu. Pak Hasan duduk di teras, memandang kegelapan, tahu bahwa kegembiraan ini hanyalah topeng tipis untuk horor yang akan datang. Beberapa minggu setelah warung Pak Hasan mencapai puncak popularitasnya, suasana di rumah kecil mereka mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Rina, gadis remaja yang selalu ceria dengan senyum lebar dan rambut hitam mengurai, tiba-tiba jatuh sakit pada suatu pagi cerah yang seharusnya biasa saja. Ia bangun dari tidurnya dengan jeritan pelan, tubuhnya basah keringat meski udara pagi masih sejuk. Bu Aisyah, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur sederhana, berlari ke kamar Rina dan menemukannya meringkuk di kasur tipis. Wajahnya pucat seperti kain kafan yang baru dicuci. "Sakit apa ini, Nak?" tanya Bu Aisyah. Tangannya menyentuh dahi Rina yang panas membara, seperti batu yang dipanaskan di atas api. Awalnya, gejala tampak seperti demam biasa. Tubuh lemas, nafsu makan hilang, dan mata yang sayu. Tapi seiring hari berganti, sesuatu yang mengerikan mulai terungkap. Tubuh Rina membengkak secara aneh, seperti daging yang digoreng terlalu lama dalam minyak panas. Kulitnya memerah dan mengkilap,
Berdenyut pelan seolah ada denyut nadi di bawahnya yang tak seharusnya ada. Bengkak itu dimulai dari kaki, naik perlahan ke betis dan paha, membuatnya kesulitan berjalan. Saat disentuh, kulitnya terasa lembek tapi tegang, seperti balon air yang siap meledak. Rina sering menggeliat kesakitan. Tangannya menggaruk kulit yang gatal tak tertahankan, meninggalkan goresan merah yang segera membengkak lagi. Sakit, Bu, seperti ada yang hidup di dalam, keluhnya dengan suara lemah. Matanya penuh air mata yang menetes, seperti tetesan darah encer. Pak Hasan, yang baru pulang dari warung yang ramai, langsung panik melihat kondisi putrinya. Ia menggendong Rina ke ruang tamu, meletakkannya di kursi kayu tua yang berderit seperti tulang retak. "Kita bawa ke dokter desa sekarang juga," katanya. Suaranya tegas tapi gemetar. Desa Kampung Beringin hanya punya satu dokter, seorang pria tua bernama Pak Joko, yang praktek di rumahnya sendiri di pinggir sungai. Perjalanan ke sana melewati jalan tanah yang berlumpur, dengan angin yang membawa bau amis dari air sungai yang keruh. Saat tiba, Pak Joko memeriksa Rina dengan alat-alat sederhana, stetoskop usang dan termometer kaca. Ia mendengarkan detak jantungnya, menyentuh bengkak di kakinya, tapi wajahnya semakin muram. "Ini bukan demam biasa," gumamnya, menggelengkan kepala sambil menyeka keringat di dahinya. Tubuhnya seperti meradang dari dalam, tapi tak ada infeksi yang jelas. Malam pertama sakit Rina adalah awal dari kengerian sejati. Saat matahari terbenam, kabut naik dari sungai, membungkus desa seperti selimut dingin yang menyesakkan. Di rumah, Rina mulai menjerit. Kesakitan, suaranya menusuk hening malam seperti pisau yang mengiris daging. Dari pori-pori kulitnya, mulai tumbuh akar-akar hitam tipis, seperti urat. Daging sapi yang hidup, menembus keluar dari bengkak itu. Akar-akar itu bergerak pelan, bergoyang seperti cacing yang haus cahaya. Panjangnya bertambah setiap jam. Rina menggeliat di kasurnya. Tangannya berusaha mencabutnya, tapi setiap kali ditarik, darah merah pekat menetes, dan akar itu tumbuh kembali. Lebih tebal. "Buat berhenti, Pak. Ini sakit sekali," jeritnya. Suaranya berubah menjadi raungan yang tak manusiawi, bergema ke seluruh rumah. Seperti panggilan dari alam gaib. Bu Aisyah menangis di sampingnya, menyeka darah. Dengan kain basah, tapi kain itu segera berlumur merah. Baunya amis seperti daging mentah yang dibiarkan terlalu lama. Pak Hasan berlutut di sisi kasur, memegang tangan Rina yang dingin, tapi ia merasakan getaran di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang berdenyut di dalam vena anaknya. "Dokter Pak Joko," dipanggil lagi malam itu, datang dengan lentera minyak yang berkedip. Wajahnya pucat di cahaya redup. Ia memeriksa akar-akar itu, menyentuhnya dengan jari gemetar, tapi mundur cepat seperti tersengat. Ini seperti kutukan lama," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya pernah dengar cerita dari orang tua dulu. Tubuh yang tumbuh dari dalam, seperti pohon yang haus darah. Tak ada obat medis untuk ini, Pak. Mungkin dukun desa yang bisa bantu." Pak Hasan memandangnya dengan mata melebar, tapi tak bisa membantah. Ia tahu ini terkait pesugihan, tapi rahasia itu terlalu berat untuk diucap. Sepanjang malam, jeritan Rina tak berhenti, membuat anjing-anjing desa menggonggong gelisah, dan tetangga-tetangga mengintip dari jendela mereka yang gelap. Kabut semakin tebal di luar, menyusup melalui celah pintu, membawa dingin yang menusuk tulang. Pak Hasan tak bisa tidur, duduk di teras sambil merokok. Matanya memandang pohon beringin yang tampak seperti siluet monster di kegelapan. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Apakah ini harga dari kekayaan yang ia dapat? Saat fajar menyingsing, Rina akhirnya tertidur lelah. Tapi akar-akar itu sudah menyebar ke lengannya, hitam dan berliku seperti vena yang membusuk. Malam berikutnya lebih buruk. Pak Hasan
Tertidur sebentar di kursi, tapi dibangunkan oleh mimpi yang mengerikan. Dalam mimpi itu, Embok Siti muncul lagi, bukan sebagai perempuan tua di warung, tapi sebagai sosok yang lebih gelap. Tubuhnya bungkuk di bawah pohon beringin. Matanya menyala merah seperti bara neraka. Ia tertawa serak. Suara itu seperti derak tulang yang patah, bergema di kepala Pak Hasan. Ini baru permulaan, Pak, katanya, giginya yang kuning berkilau. Pesugihan menumbuhkan, turunan dari daging korban. Rina adalah yang pertama, tubuhnya tumbuh untuk memberi makan kekayaanmu. Akar itu akan menyebar, menarik jiwa keluargamu satu persatu. Pak Hasan berusaha lari dalam mimpi, tapi kakinya terperangkap. Akar hitam yang muncul dari tanah, menariknya ke bawah seperti tangan mayat yang bangkit. Ia terbangun dengan napas tersengal, berlari ke kamar Rina. Anaknya sedang menggeliat lagi. Akar-akar sekarang mencapai lehernya, berdenyut lebih cepat, seperti jantung yang tak terlihat. Bu Aisyah duduk di samping, menangis pelan, tangannya memegang rosario yang sudah usang. "Apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanyanya. Suaranya pecah. "Pak." Hasan tak bisa jawab, hanya memeluk istrinya, tapi di hatinya, ketakutan membesar seperti bengkak di tubuh Rina. Dokter Pak Joko datang lagi pagi itu, membawa obat-obatan herbal dari hutan, tapi tak ada yang membantu. Akar-akar itu tumbuh lebih panjang, sekarang berbau amis seperti daging busuk yang dicampur tanah lembab. Desa mulai bisik-bisik tentang sakit Rina. "Itu kutukan pesugihan," kata seorang tetangga tua di warung kopi. Warung Hasan meledak tiba-tiba. Pasti ada harga. Pak Hasan mendengarnya, tapi tak bisa membela diri. Ia mulai menghindari pohon beringin. Tapi setiap malam, angin membawa suara jeritan Rina yang bergema seperti panggilan arwah. Kulit Rina semakin memerah, berdenyut seperti daging hidup, dan akar-akar itu mulai bergerak lebih aktif, seperti mencari sesuatu untuk dimakan. Pak Hasan tahu ini bukan sakit biasa, ini awal dari kutukan yang akan menelan keluarganya, satu persatu, dalam kegelapan yang tak berujung. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya hangat terasa dingin menusuk saat menyusup melalui jendela rumah Pak Hasan. Udara di kampung beringin lembab seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tak beres, sebuah hening yang menindas, seolah desa itu menahan napas. Pak Hasan bangun lebih awal. Tubuhnya masih lelah dari malam-malam tanpa tidur mengawasi Rina yang semakin memburuk. Ia berjalan pelan ke kamar anaknya, mengharapkan melihat gadis itu masih meringkuk di kasur. Akar-akar hitam itu mungkin sudah surut sedikit. Tapi saat membuka pintu kayu yang berderit pelan, hatinya langsung jatuh ke perut. Kamar kosong. Spray kusut berlumur noda hitam pekat, seperti tinta yang bocor dari pena rusak, tapi baunya amis, seperti darah yang sudah mengering dan membusuk. "Rina," panggilnya. Suaranya pecah di keheningan pagi. Bu Aisyah terbangun oleh teriakannya, berlari dari dapur dengan tangan masih basah sabun. Matanya melebar melihat kamar yang sepi. Noda hitam itu seperti bekas perjuangan yang mengerikan. "Ya Tuhan, di mana anak kita?" Isaknya jatuh berlutut di lantai tanah yang dingin. Pak Hasan tak membuang waktu. Ia berlari keluar rumah. Pintu depan terbuka lebar membiarkan angin pagi masuk seperti hembusan dingin dari kubur. Ia memanggil nama Rina ke seluruh desa. Suaranya bergema di jalan tanah yang sepi. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah penasaran tapi penuh curiga. "Rina hilang. Tolong cari," teriaknya, berlari dari rumah ke rumah, menyusuri sawah-sawah kecil yang masih berkabut tipis. Pencarian dimulai dengan panik. Pak Hasan memimpin kelompok kecil tetangga, menyisir hutan di belakang desa, di mana pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga gelap yang tak mau bicara. Akar-akar di tanah terasa lebih licin, seperti ular yang siap menyergap kaki. Mereka memanggil nama Rina berulang-ulang, suara mereka bergema tapi tak ada jawaban kecuali kicau burung yang terdengar seperti tawa sinis.
Sungai kecil di pinggir hutan diperiksa. Airnya keruh mengalir pelan, membawa daun-daun busuk yang mengapung seperti mayat kecil. Pak Hasan membayangkan tubuh Rina hanyut di sana. Akar-akar hitam itu mungkin menariknya ke dasar. Tapi tak ada jejak, tak ada pakaian robek, tak ada darah segar, hanya kegelapan hutan yang semakin pekat meski siang sudah tinggi. Siang berganti sore, dan pencarian meluas ke desa tetangga. Pak Hasan naik motor pinjaman, menyusuri jalan berbatu yang jarang dilalui. Angin menerpa wajahnya seperti tamparan dingin. Ia bertanya ke pedagang pasar, petani di sawah, bahkan anak-anak yang bermain di lapangan. Gadis remaja, rambut hitam panjang, sakit kemarin, deskripsinya. Tapi semua menggelengkan kepala. Mata mereka penuh simpati palsu, atau mungkin ketakutan. Bisik-bisik tentang kutukan pesugihan sudah menyebar seperti api liar. Bu Aisyah tinggal di rumah, menangis di kamar Rina, memeluk bantal yang masih berbau tubuh anaknya. Noda hitam itu seperti noda dosa yang tak bisa dihapus. Malam tiba dengan kegelapan yang lebih berat. Kabut naik dari tanah seperti napas roh-roh yang haus. Pak Hasan kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Harapan mulai pudar seperti cahaya lentera yang kehabisan minyak. Warung tetap buka. Pelanggan datang seperti biasa. Tergila-gila dengan rendang yang semakin lezat. Tapi Pak Hasan tak bisa fokus. Pikirannya pada Rina. Ia memutuskan mengambil bahan tambahan dari gudang belakang warung, tempat penyimpanan daging dan rempah yang gelap dan lembab. Gudang itu tak lebih dari ruang kecil dengan dinding kayu berlubang, lantai, tanah yang selalu basah, dan bau amis yang menempel seperti kutukan. Ia membuka pintu dengan kunci berkarat. Lentera di tangan menerangi kegelapan. Saat cahaya menyentuh sudut gudang, Pak Hasan membeku. Di lantai, di antara karung beras dan kotak rempah, ada gumpalan aneh, daging segar yang berdenyut pelan, merah pekat seperti rendang mentah yang baru dipotong. Tapi ini bukan daging sapi biasa, bentuknya tak beraturan, seperti sisa-sisa tubuh yang telah berubah, dengan urat-urat hitam yang masih bergerak seperti akar hidup. Bau amis menyengat menusuk hidungnya, campur dengan aroma darah segar yang manis menjijikkan. Pak Hasan mendekat dengan langkah gemetar. Lentera bergetar di tangannya, dan saat cahaya lebih dekat, ia melihat detail mengerikan. Potongan rambut hitam menempel di salah satu gumpalan, mata yang setengah tertutup seperti milik Rina, dan kulit pucat yang masih berdenyut lemah. Ia jatuh berlutut, muntah di sudut gudang, isi perutnya tumpah seperti rahasia gelap yang tak bisa ditahan lagi. Tidak, Rina, gumamnya. Suaranya pecah seperti kaca retak. Gumpalan itu berdenyut lebih kuat sekarang, seolah merespons namanya, urat-urat hitam merayap pelan di lantai seperti mencari tangannya. Pak Hasan mundur. Punggungnya menempel dinding kayu yang dingin. Matanya tak bisa lepas dari temuan itu. Ini sisa-sisa tubuh Rina, berubah menjadi bahan masakan segar, siap untuk dipotong dan dimasak menjadi rendang yang adiktif. Pesugihan itu telah mengambilnya, mengubah jiwa anaknya menjadi daging yang tumbuh untuk kekayaan warung. Pelanggan di warung depan tak sadar apa-apa. Mereka masih makan dengan lahap. Suara sendok bergesek piring seperti tawa setan. Pak Hasan tahu sekarang, bahan baru ini yang membuat masakan semakin ramai, rasa yang lebih hidup karena berasal dari korban keluarga sendiri. Ia menutup gudang rapat-rapat, tapi bau itu menempel di bajunya, di kulitnya, seperti kutukan yang tak bisa dicuci. Malam itu, ia duduk sendirian di teras, memandang kegelapan desa. Angin membawa suara samar seperti jeritan Rina yang jauh. Bu Aisyah menangis di dalam, tapi Pak Hasan tak bisa cerita. Rahasia ini terlalu mengerikan. Ia menyadari pesugihan mengharuskan pengorbanan jiwa keluarganya, dimulai dari yang termuda, dan kutukan itu baru saja memakan yang
Pertama, gudang itu kini seperti makam hidup, dan warungnya sebuah altar. Pengorbanan yang tak pernah puas. Di kegelapan, suara denyut pelan terdengar dari gudang, seperti jantung yang tak mau mati, menunggu korban berikutnya. Rasa bersalah menyiksa Pak Hasan seperti duri yang tertanam dalam-dalam di hatinya. Tak bisa dicabut tanpa meninggalkan luka yang lebih parah. Setelah menemukan sisa-sisa mengerikan Rina di gudang, ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kegelapan yang telah ia undang. Setiap malam, suara jeritan anaknya bergema di benaknya, bercampur dengan bau amis daging segar yang menempel di ingatannya. Warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini terasa seperti monster yang hidup, memakan jiwa keluarganya untuk bertahan. Bu Aisyah semakin rapuh, matanya merah karena tangis tak henti, tapi Pak Hasan tak berani cerita tentang temuan di gudang, itu pun akan menghancurkannya. Ia memutuskan bertindak sendirian, menghancurkan sumber kutukan itu, warung Padang yang telah menjadi altar pesugihan. Malam itu, saat bulan sabit menggantung tipis di langit hitam, Pak Hasan menunggu Bu Aisyah tertidur lelap di rumah kecil mereka. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela, membawa bisikan samar seperti suara orang mati yang memanggil nama. Ia bangun diam-diam, mengenakan baju lusuhnya, dan mengambil kaleng minyak tanah dari gudang belakang. Bau minyak yang menyengat bercampur dengan aroma amis yang masih menempel di udara gudang, membuat perutnya mual. Tapi ia tegar, pikirannya fokus pada satu tujuan, membakar warung hingga habis, membakar kutukan bersama. Abunya, ini harus berakhir, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya gemetar tapi tegas, seperti orang yang siap menghadapi neraka. Desa Kampung Beringin sudah sepi saat ia berjalan menuju warung. Langkah kakinya pelan di jalan tanah yang dingin. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti penjaga gelap. Cabang-cabangnya meraih ke arahnya seperti tangan kurus yang lapar. Kabut tipis naik dari tanah, menyusup di antara rumah-rumah kayu yang gelap, membuat udara terasa lembab dan berat. Pak Hasan tiba di warung, pintu depannya yang baru dicat kini tampak seperti mulut monster yang siap menggigit. Ia membuka pintu dengan kunci berkarat, deritnya bergema seperti jeritan pelan di kegelapan. Di dalam, aroma rempah lama masih menempel, tapi kini bercampur dengan bau amis yang lebih kuat, seolah warung itu bernapas, menunggu makanan berikutnya. Pak Hasan mulai menyiram minyak tanah ke seluruh sudut, di meja-meja kayu yang baru ditambah, di tungku tanah liat yang masih hangat dari masakan siang, di dinding lapuk yang kini dicat cerah. Minyak itu mengalir seperti darah hitam, membasahi lantai tanah yang segera menyerapnya dengan rakus. Gudang belakang ia siram paling banyak, tempat di mana sisa Rina pernah ditemukan. Ia tak berani melihat ke sana lama-lama, takut gumpalan daging itu muncul lagi. Tanganannya gemetar saat menyiram, tapi ia terus membayangkan api yang akan membersihkan segalanya. Akhirnya, ia mundur ke pintu depan, mengambil korek api dari saku. "Maafkan aku, Rina," bisiknya, sebelum menggores korek. Api kecil menyala, oranye terang di kegelapan, lalu ia lempar ke dalam. Api menyala ganas, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Lidah api merah membara melahap minyak, naik ke dinding seperti makhluk hidup yang haus. Suara derak kayu yang terbakar bergema seperti jeritan. Asap hitam tebal naik ke langit, menutupi bulan seperti selimut kematian. Api menerangi desa, cahayanya oranye memantul di rumah-rumah tetangga, membuat bayangan memanjang seperti hantu yang bangun. Pak Hasan mundur ke jalan, memandang warungnya yang kini menjadi neraka kecil. Panasnya menyengat wajahnya seperti napas setan. Tetangga-tetangga mulai keluar, berteriak panik. Tapi Pak Hasan tak peduli. Ia berharap api ini akan memadamkan kutukan selamanya. Tapi harapan itu pupus seketika. Bukannya padam, api justru berubah aneh. Lidah apinya berbelok-belok tidak wajar, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dan dari asap hitam yang tebal, bentuk-bentuk mulai muncul. Asap itu berputar, membentuk sosok-sosok samar,
Lalu semakin jelas, arwah-arwah turunan sebelumnya, nenek moyang Pak Hasan yang pernah melakukan pesugihan serupa di masa lalu. Mereka muncul satu persatu dari asap, seperti lahir dari api neraka. Tubuh mereka compang-camping, seperti daging robek yang dijahit kasar, kulit pucat keabu-abuan yang menggantung longgar, meneteskan cairan hitam seperti darah busuk. Sosok pertama adalah seorang lelaki tua, mungkin kakek buyutnya. Wajahnya hancur setengah, mata satu-satunya menyala merah seperti bara. Ia melayang keluar dari asap, tangannya yang kurus meraih ke arah Pak Hasan. Kutukan tak bisa dibakar, gumamnya, suaranya seperti angin yang bercampur jeritan, bergema di seluruh desa. Di belakangnya, muncul yang lain, seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, tubuhnya penuh luka seperti digigit dari dalam, dan seorang anak kecil dengan wajah polos tapi mulut terbuka lebar, penuh gigi tajam seperti pisau. Mereka semua berwajah pucat, mata kosong tapi penuh dendam. Tubuh mereka bergerak tersentak-sentak seperti boneka yang ditarik tali gaib. Pak Hasan mundur ketakutan. Kakinya tersandung batu di jalan. "Pergi! Ini bukan urusan kalian!" teriaknya, tapi suaranya hilang dalam gemuruh api. Arwah-arwah itu tak mendengar. Mereka mulai mengejar, melayang melalui jalan desa yang gelap. Asap mengikuti seperti ekor hitam. Suara mereka bergema serempak. "Ia tumbuh dari darahmu, darah kita." Jeritan mereka menusuk telinga, seperti pisau yang mengiris jiwa. Pak Hasan berlari, napasnya tersengal, jantungnya berdegup seperti akan meledak. Jalan desa yang biasa kini terasa seperti labirin neraka. Kabut semakin tebal, menyembunyikan arah, dan pohon-pohon di pinggir tanpa hidup, cabangnya meraih seperti tangan arwah. Ia berbelok ke gang kecil, berharap bersembunyi di balik rumah tetangga. Tapi arwah-arwah itu tak terhenti. Mereka menembus kabut, tubuh compang-camping mereka meninggalkan jejak asap yang berbau amis seperti daging terbakar. Seorang arwah anak kecil mendekat paling cepat. Tangannya kecil tapi kuku panjang seperti cakar, menyentuh bahu Pak Hasan sebentar. Dinginnya menusuk seperti es yang membekukan darah. Pak Hasan jatuh terguling, berguling di tanah basah, tapi bangun lagi, berlari ke arah sungai. Air sungai keruh mengalir pelan, tapi saat ia mendekat, arwah-arwah itu berhenti di pinggir, mata mereka menyala lebih terang. "Kembali, bergabunglah dengan kami," bisik mereka, suara bergema seperti paduan suara kematian. Pak Hasan melompat ke sungai, air dingin menyengat tubuhnya, tapi ia berenang ke seberang, berharap air suci bisa menghalangi. Tapi arwah-arwah itu tak mundur. Mereka melayang di atas air. Asap mereka membuat permukaan sungai mendidih pelan. Ia naik ke daratan seberang, tubuh basah kuyup, berlari ke hutan kecil di pinggir desa. Pohon-pohon tinggi menjulang, daun-daun bergoyang seperti tertawa, dan di antara pepohonan, bayangan arwah semakin banyak, bukan hanya nenek moyangnya, tapi juga korban-korban lama. Wajah mereka hancur seperti daging yang dimakan waktu. Pak Hasan tersandung akar, jatuh lagi, napasnya habis. Ia memandang ke belakang, arwah-arwah mendekat, suara mereka semakin dekat. "Darahmu, milik kami." Malam itu tak berakhir dengan damai. Pak Hasan bersembunyi di balik batu besar, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ini belum selesai. Api di warung masih menyala jauh di sana, tapi kutukan tak padam, ia justru lebih kuat, membangkitkan masa lalu yang haus balas dendam. Rasa bersalahnya kini bercampur ketakutan murni, seperti racun yang merayap di vena. Desa yang dulu tenang kini terasa seperti penjara gaib, dan Pak Hasan tahu, arwah-arwah itu akan terus mengejar hingga ia menyerah. Hutan di sekitar kampung beringin bukanlah tempat yang ramah di malam hari, terutama saat kabut tebal menyelimuti pepohonan seperti kain kafan yang basah. Pak Hasan berlari ke dalamnya dengan napas tersengal, tubuhnya basah kuyup oleh air sungai yang masih menetes dari pakaiannya. Daun-daun basah menampar wajahnya seperti tangan dingin yang tak kasat mata, dan akar-akar pohon yang menonjol di tanah membuatnya tersandung berkali-kali. Lututnya berdarah tapi ia tak peduli. Di belakangnya, suara arwah-arwah itu semakin dekat. Hembusan angin yang bercampur jeritan pelan, seperti angin ribut yang membawa rahasia kematian. Mereka tak berhenti mengejar. Sosok-sosok compang-camping itu melayang melalui kabut. Asap hitam dari api warung masih mengepul di kejauhan seperti napas monster yang marah. Pak Hasan bersembunyi di balik semak belukar yang lebat.
Tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap denyut terasa seperti palu yang memukul dada. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat fajar tiba. Tapi suara-suara itu semakin jelas. Arwah-arwah nenek moyangnya mendekat. Wajah mereka pucat seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Kulit menggantung longgar dan berlubang-lubang seperti daging yang dimakan cacing. Mulut mereka penuh daging mentah yang menetes darah hitam pekat. Gigi-gigi kuning mengunyah pelan seolah masih lapar akan jiwa hidup. "Kau tak bisa lari, Hasan," bisik salah satu arwah. Suaranya seperti gesekan daun kering di batu kubur, bergema di telinganya meski tak ada angin. Ia membuka mata pelan, dan melihat mereka melingkari semaknya. Arwah lelaki tua yang mungkin ayah dari kakeknya melayang lebih dekat. Matanya kosong tapi penuh dendam. "Setiap generasi telah tumbuh sebagai korban," katanya. Suara seraknya bercampur suara mengunyah yang menjijikkan. Daging mentah di mulutnya bergerak sendiri, seperti hidup dan mencari jalan keluar. "Tubuh kami menjadi sumber kekayaan abadi. Daging kami dimasak untuk pelanggan yang tak tahu apa-apa. Kau pikir pesugihan ini baru? Ini warisan keluarga, darah yang mengalir di nadimu." Pak Hasan mundur. Punggungnya menempel batang pohon yang dingin seperti es. Tapi arwah-arwah itu semakin mendekat. Bau busuk dari mulut mereka menyengat seperti daging busuk yang dibiarkan di panas matahari. Arwah perempuan berikutnya muncul. Tubuhnya kurus seperti kerangka yang dibalut kulit tipis. Rambutnya panjang acak-acakan menutupi wajah yang hancur. "Aku adalah nenekmu dari 3 generasi lalu," bisiknya. Tangannya yang keriput meraih ke arah Pak Hasan. Kuku panjangnya seperti cakar burung pemakan bangkai. "Aku tumbuh pertama kali. Tubuhku membengkak seperti daging goreng. Akar hitam menjalar hingga aku hilang, menjadi bahan rendang untuk warung ayahku. Kekayaan datang, tapi kutukan berlanjut. Anakku, cucuku, semuanya jadi korban." Darah menetes dari mulutnya, membasahi tanah hutan yang segera menyerapnya seperti haus akan lebih banyak. Pak Hasan merasakan mual naik ke tenggorokan, tapi ia tak bisa bergerak. Kakinya seperti terikat akar tak terlihat yang mulai merayap dari tanah. Lalu, arwah anak kecil melayang ke depan. Wajahnya yang polos dulu kini penuh luka. Mata kecilnya menyala seperti api kecil di kegelapan. "Paman, kenapa kau lakukan ini?" tanyanya dengan suara anak-anak yang manis tapi beracun. Mulutnya penuh daging mentah yang menetes darah ke dagunya. "Aku mati muda. Tubuhku berubah jadi gumpalan segar di gudang, dimasak untuk pelanggan yang lapar. Setiap turunan tumbuh dari daging sebelumnya. Darah kami jadi bumbu, jiwa kami jadi rasa adiktif." Pak Hasan menutup telinganya, tapi bisikan itu masuk langsung ke benaknya, seperti cacing yang menggerogoti pikiran. Arwah-arwah itu berputar di sekitarnya. Suara mereka bergema seperti paduan suara kematian, rahasia keluarga yang gelap, generasi demi generasi yang jatuh ke dalam siklus pesugihan, kekayaan yang dibayar dengan jiwa. Tiba-tiba, kabut di depan Pak Hasan berputar lebih kencang, membentuk sosok yang dikenalnya dengan baik. Embok Siti muncul lagi, bukan sebagai mimpi buruk di benaknya, tapi sebagai sosok nyata yang melayang di udara hutan. Tubuhnya bungkuk seperti sebelumnya, tapi kini transparan seperti asap. Matanya menyala merah seperti bara neraka yang tak pernah padam. Kulitnya keriput tapi berdenyut pelan, seperti daging hidup yang siap meledak. "Akhirnya kau pahami, Hasan," katanya dengan tawa serak yang bergema melalui pepohonan, membuat daun-daun bergoyang seperti ketakutan. Ia bukan lagi perempuan tua misterius di warung. Ia adalah arwah korban pertama, terperangkap dalam siklus pesugihan yang tak berujung. Embok Siti mendekat. Tangannya yang keriput menyentuh bahu Pak Hasan, dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Aku adalah awal dari semuanya," ungkapnya. Suaranya seperti angin yang bercampur jeritan jauh. "Ratusan tahun lalu, aku korban pertama, seorang gadis miskin yang dikorbankan oleh ayahnya untuk pesugihan ini. Tubuhku tumbuh menjadi daging abadi, resep rahasia yang kuberikan padamu. Aku terperangkap di sini, muncul lagi dan lagi untuk menarik korban baru, siklus yang tak bisa putus." Wajahnya berubah sejenak, menjadi gadis muda yang cantik tapi penuh luka. Akar hitam menjalar di kulitnya seperti tato kematian. "Kau pikir membakar warung akan hentikan? Tidak, Hasan. Kutukan ini hidup di darahmu.
di turunanmu. Rina hanyalah awal, selanjutnya istri, anak cucu, hingga 7 generasi. Pak Hasan merasakan sesuatu aneh di kulitnya sendiri, gatal yang dalam, seperti ada yang bergerak di bawah permukaan. Ia melihat kelengan tangannya, dan di sana, akar hitam tipis mulai tumbuh dari pori-pori, hitam pekat seperti urat daging yang hidup, berdenyut pelan seperti jantung kecil yang haus. Tidak tolong, gumamnya, mencoba menggaruknya, tapi darah hanya menetes, dan akar itu tumbuh lebih panjang, merayap ke bahu seperti ular kecil yang rakus. Embok Siti tertawa lagi, suaranya bergema ke seluruh hutan, membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan. Ini tanda kutukan menjalar, Hasan. Tubuhmu akan tumbuh selanjutnya, menjadi korban untuk kekayaan yang kau inginkan. Arwah kami akan menunggu, mulut penuh dagingmu yang mentah. Arwah-arwah lain bergabung dalam tawa, suara mereka seperti badai yang mendekat. Kabut semakin tebal hingga Pak Hasan sulit bernapas. Ia berusaha lari lagi, tapi akar di kulitnya membuat gerakannya lambat, seperti ditarik ke bawah oleh tangan gaib. Hutan seolah hidup, cabang-cabang meraih rambutnya, daun-daun berbisik nama-nama korban lama. Embok Siti melayang di depannya, wajahnya semakin dekat, napasnya bau amis seperti daging busuk. Bergabunglah dengan kami, Hasan. Siklus ini abadi, dan kau bagian darinya. Pak Hasan jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, akar hitam sekarang menyebar ke lehernya, berdenyut lebih cepat. Kegelapan hutan menyelimuti, dan suara arwah semakin kuat, seperti simfoni horor yang tak berakhir. Ia tahu sekarang, pengungkapan ini bukan akhir, ini awal dari penderitaan yang lebih dalam, di mana darah keluarga menjadi benang merah kutukan yang tak putus. Hutan di sekitar kampung beringin telah berubah menjadi labirin kegelapan yang hidup, di mana setiap pohon seolah memiliki mata yang mengintip dan setiap akar seperti jari-jari dingin yang siap mencengkeram. Pak Hasan tersandung di tanah basah, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan akar hitam yang kini menjalar di kulitnya, berdenyut seperti vena yang haus darah. Arwah-arwah leluhur melayang di sekitarnya, wajah mereka pucat dan hancur, mulut penuh daging mentah yang meneteskan darah hitam pekat. Embok Siti, arwah korban pertama, memimpin rombongan mengerikan itu, matanya menyala merah seperti bara neraka. Tawanya serak mengguncang daun-daun hutan seperti badai kematian. Pak Hasan tahu pelarian telah berakhir. Pohon beringin raksasa di tengah desa memanggilnya kembali, seperti magnet yang menarik jiwa ke pusaran kutukan. Ia mencoba berdiri, tapi akar-akar hitam di kulitnya semakin kuat, menariknya ke bawah seperti tali gaib yang tak bisa diputus. Kakinya terasa berat, seolah tanah hutan hidup dan ingin menelannya utuh. Kabut semakin tebal, menyusup ke paru-parunya seperti asap beracun, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup kematian. Arwah-arwah itu mendekat, membentuk lingkaran di sekitarnya. Tubuh mereka compang-camping seperti daging robek yang dijahit kasar. Kau milik kami sekarang, Hasan, bisik arwah lelaki tua, suaranya seperti gesekan pisau di tulang. Darahmu, dagingmu, akan memberi makan pesugihan ini, seperti kami semua. Daging mentah di mulutnya bergerak pelan, seperti cacing yang masih hidup, meneteskan cairan hitam yang membasahi tanah hutan. Pak Hasan berlari lagi, meski kakinya lelet, menuju pohon beringin yang kini terlihat di kejauhan, siluetnya seperti monster raksasa yang menunggu dengan rahang terbuka. Ia tak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana, mungkin naluri, mungkin kutukan itu sendiri yang menariknya seperti boneka di tali. Hutan seolah membuka jalan, cabang-cabang menyingkir seperti tirai, tapi akar-akar di tanah bergerak pelan, merayap mendekati kakinya seperti ular yang lapar. Saat tiba di bawah pohon beringin, udara menjadi dingin membeku, napasnya keluar sebagai uap putih yang langsung lenyap di kegelapan. Pohon itu bernapas, batangnya naik turun pelan, akar-akarnya berdenyut seperti jantung raksasa yang tersembunyi di bawah tanah. Arwah-arwah berkumpul di sekitar pohon, melayang dalam lingkaran seperti burung pemakan bangkai yang menunggu mangsa mati. Embok Siti berdiri di depan, tubuhnya kini lebih jelas, tapi wajahnya berubah-ubah. Kadang gadis muda penuh luka, kadang perempuan tua dengan kulit meleleh seperti lilin. Ini akhir perjalananmu, Hasan, katanya, suaranya bergema seperti guntur di dalam kepala. Pesugihan ini abadi.
Setiap turunan akan tumbuh dari daging korban sebelumnya. Rina sudah pergi, dan sekarang giliranmu. Pak Hasan merasakan akar-akar di kulitnya bergerak lebih cepat, menjalar ke dadanya, berdenyut seperti jantung kedua yang haus. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tercekik, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas tenggorokannya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Akar-akar pohon beringin mulai merayap keluar dari tanah, hitam dan licin, bergerak seperti tentakel raksasa yang hidup. Mereka melilit kaki Pak Hasan, menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Ia jatuh berlutut, tangannya mencakar tanah basah, tapi akar itu semakin erat, menusuk kulitnya seperti jarum yang mencari darah. Dari tanah, muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Potongan-potongan daging mentah, berdenyut seperti gumpalan yang ia temukan di gudang, tapi kini lebih besar, lebih hidup. Mereka merayap keluar dari tanah, meninggalkan jejak lendir merah yang berbau amis, menuju tubuhnya seperti serangga yang mencium mangsa. Daging rendang yang kau masak, bisik Mbok Siti, wajahnya kini hanya tengkorak dengan mata menyala. Adalah kami, leluhurmu, anakmu, dan sekarang, dirimu. Daging-daging itu mulai memanjat tubuh Pak Hasan, dingin dan basah, menempel di kulitnya seperti parasit yang rakus. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam tawa arwah-arwah yang mengelilinginya. Daging itu menembus kulitnya, merobek dagingnya sendiri, mencampur darahnya dengan lendir hitam yang berbau kematian. Tulang-tulangnya retak seperti kayu bakar yang patah. Setiap retakan disertai rasa sakit yang tak tertahankan, seperti digigit ribuan mulut tak terlihat. Ia merasakan tubuhnya tumbuh, seperti yang dikatakan Mbok Siti, tapi bukan kehidupan, melainkan kematian yang hidup. Dagingnya berubah menjadi gumpalan segar yang siap dimasak. Arwah-arwah menonton dengan mata lapar. Mulut mereka mengunyah daging mentah yang kini bercampur darah Pak Hasan. 7 turunan, bisik mereka serempak. Suara seperti paduan suara dari neraka. Kau yang kedua, 5 lagi akan menyusul. Pak Hasan mencoba merangkak, tapi akar-akar pohon menariknya lebih dalam. Tanah membuka seperti mulut raksasa yang haus. Ia melihat wajah Rina di antara arwah, matanya kosong tapi penuh air mata darah. Mulutnya penuh daging yang bergerak. "Ah, kenapa?" bisiknya. Suara itu menusuk hati Pak Hasan seperti pisau. Ia ingin meminta maaf, tapi mulutnya penuh lendir hitam, dan kata-kata tak lagi keluar. Pohon beringin bergetar lebih keras. Daun-daunnya jatuh seperti hujan darah, dan dari cabang-cabangnya, cairan merah pekat menetes, membasahi tanah seperti air mancur kematian. Daging-daging itu kini menutupi seluruh tubuh Pak Hasan, memakannya hidup-hidup, merobek kulit dan otot hingga ia tak lagi manusia, hanya gumpalan berdenyut yang menyatu dengan tanah. Jeritannya bergema ke seluruh desa, tapi tak ada yang mendengar. Tetangga-tetangga menutup jendela rapat, tahu bahwa malam ini adalah malam kutukan. Pak Hasan lenyap ke dalam tanah, diserap pohon beringin seperti korban sebelumnya. Tubuhnya menjadi bahan baru untuk pesugihan yang tak pernah puas. Pagi tiba dengan hening yang mengerikan. Warung yang hangus kini hanya puing-puing hitam. Asapnya masih mengepul seperti napas setan yang lelah. Bu Aisyah bangun dengan mata bengkak, mencari suaminya, tapi hanya menemukan rumah yang kosong dan dingin. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi di hatinya, ia merasakan kehilangan yang lebih besar dari Rina. Desa kembali sepi, tapi bisik-bisik tentang kutukan semakin keras. Pohon beringin berdiri kokoh, akar-akarnya lebih tebal, seperti telah minum darah baru. Di warung-warung kota tetangga, rendang istimewa mulai dijual lagi oleh pedagang tak dikenal. Rasanya adiktif seperti sebelumnya, tapi tak ada yang tahu dari mana dagingnya berasal. Kutukan itu berlanjut, tak terlihat tapi nyata, menunggu anak cucu Pak Hasan yang tersisa. Bu Aisyah, yang kini sendirian, mulai merasakan gatal di kulitnya malam itu, tanda awal akar hitam yang akan tumbuh. 7 generasi, 7 korban, daging mereka menjadi bumbu kekayaan yang tak pernah habis. Pohon beringin menanti, lapar akan jiwa berikutnya, dan di malam-malam hujan, suara jeritan Pak Hasan masih bergema pelan, bercampur tawa Mbok Siti, mengingatkan bahwa keserakahan selalu membayar harga dengan darah keluarga. Warisan ini abadi, sebuah horor yang tumbuh dari tanah, tak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk memakan lagi.